Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Suryaning CS dengan NIM 23650039 kelas B. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama yang berjudul metode penelitian. Agenda perkuliahan. Yang pertama, pengenalan metode penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah penelitian. Ketiga, tinjauan pustaka dan studi literatur. Keempat, perumusan tujuan dan pertanyaan penelitian. Kelima, desain penelitian. Keenam, metode pengumpulan data. Ketujuh, teknik sampling dan pengambilan data. Kedelapan, analisis data dan metode statistik. Kesembilan, penulisan laporan penelitian. 10. Teknik presentasi hasil penelitian. 11. Etika penelitian. 12. Penggunaan alat dan teknologi dalam penelitian. 13. Studi kasus dan analisis proyek. Dan yang terakhir, ke-14, evaluasi dan penyusunan proyek akhir. Lanjut, kita masuk ke pendahuluan metodologi penelitian. Di sini pengertian metodologi penelitian: metode cara yang dapat melakukan sesuatu atau Khalid Narbuko 2008. Logos, ilmu atau pengetahuan. Apa arti penelitian itu? Jawaban berbeda karena faktor yang melatar belakangi seorang peneliti. Penelitian berasal dari kata Inggris atau research. Research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Kita masuk ke penelitian sebagai suatu proses. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Hasil penelitian bukanlah sesuatu yang final karena bisa berubah atau dikembangkan di masa depan. Hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Jadi, proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses. Kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian adalah art and sketch guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan atau Joseph dan Joseph pada tahun 1979. Penelitian, cara pengamatan atau inquiry, dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery maupun invention. Penelitian di sini proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Penelitian atau menurut Carliger 1986, proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Sehingga penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi. Kita masuk ke pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan penelitian di sini diantaranya penemuan, pembuktian, pengembangan. Penemuan di sini ada data baru, pembuktian di sini ada data untuk membuktikan keraguan-keraguan. Pengembangan di sini memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Lanjut, kegunaan penelitian terbagi 3. Ini yang pertama, memahami masalah, yang kedua mengantisipasi masalah, yang ketiga memecahkan masalah. Berikut kita masuk ke sejarah penelitian. Salah satu ciri manusia adalah rasa ingin tahu. Paul Ledy menyebutkan man is curious animals. Setelah tahu, ingin lebih tahu lagi sehingga tidak sampai kepuasan mutlak. Salah satu sebabnya karena yang dihadapan manusia adalah kenyataan alamiah yang beraspek ganda. Alam sebagai aspek yang statis dan dinamis.
Hasrat ingin tahu di sini pertanyaan. Pengetahuan yang benar atau kebenaran, pendekatan ilmiah, pendekatan non-ilmiah. Masuk ke kriteria metode ilmiah. Yang pertama di sini berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Lanjut ke beberapa langkah dalam metode ilmiah. Pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi kepustakaan. Yang ketiga, menentukan model untuk menguji hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi. Yang keenam, membuat generalisasi dan kesimpulan. Ketujuh, membuat laporan ilmiah. Berikutnya, asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Terdapatnya keteraturan atau regularity dan urutan atau order. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang mendahuluinya. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Penelitian ilmiah. Di sini penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah, dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung bersambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Masuk ke fungsi penelitian ilmiah, yaitu yang pertama, menemukan suatu pengetahuan baru. Yang kedua, menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya atau mengadakan verifikasi. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan atau hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya. Keempat, mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, mengadakan ramalan atau prediksi dengan ditemukan hubungan atau hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahuluinya. Proposisi, dalil, teori, fakta, ilmu. Di sini kita masuk ke penjelasan prosisi. Prosisi adalah pernyataan tentang sifat dari realitas dan dapat diuji kebenarannya. Prosisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan prosesi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Ciri-ciri teorinya di sini yaitu yang pertama, terdiri dari prosesi atau hubungan yang terbukti di antara variabel-variabel. Yang kedua, konsep-konsep dalam prosesi telah dibatasi pengertiannya secara jelas dan frustasi. Pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu fenomena tanpa menggunakan metode ilmiah, yang biasanya tidak didasarkan pada observasi sistematis, logika yang kuat, atau pembuktian yang objektif. Ciri-ciri pendekatan non-ilmiah. Di sini tidak sistematis, tidak mengikuti langkah-langkah yang terstruktur seperti dalam metode ilmiah. Bersifat subjektif, seringkali berdasarkan pendapat pribadi, pengalaman, atau kepercayaan. Tidak dapat diuji ulang, sulit direplikasi atau diverifikasi oleh orang lain. Kurang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan data atau bukti empiris. Contoh pendekatan non-ilmiah. Pertama, intuisi atau perasaan atau firasat tanpa alasan logis yang jelas. Yang kedua, pengalaman pribadi, menarik kesimpulan
hanya berdasarkan apa yang pernah dialami sendiri. Yang ketiga, otoritas, percaya pada pendapat tokoh tertentu tanpa mengevaluasi kebenarannya. Yang keempat, prasangka atau mitos, keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tanpa dasar ilmiah. Yang kelima, coba-coba atau trial and error, mencari solusi tanpa perencanaan yang jelas. Berikut kita masuk ke perbedaan dengan pendekatan ilmiah. Di sini ada aspek pendekatan ilmiah, pendekatan non-ilmiah. Aspeknya di sini terdiri dari metode, bukti, hasil. Pendekatan ilmiah terdiri dari sistematis dan logis, berdasarkan data, objektif, dan dapat diuji. Dan pendekatan non-ilmiah terdiri dari tidak sistematis, berdasarkan perasaan atau kebiasaan, subjektif dan sulit diverifikasi. Masuk ke fungsi-fungsi penelitian. Di sini fungsi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian berperan penting dalam menemukan, memperluas, dan memperdalam teori atau konsep yang sudah ada. Melalui penelitian, ilmu pengetahuan dapat terus berkembang secara sistematis dan logis. Fungsi pemecahan masalah, penelitian digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan tertentu, baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat aplikatif dan praktis. Fungsi pengembalian keputusan, hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis cenderung lebih tepat. Fungsi evaluatif, penelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu. Hasilnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau meningkatkan program tertentu. Fungsi prediktif, penelitian dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan tren yang ditemukan, misalnya tren pasar, perubahan iklim, atau perkembangan teknologi. Sedangkan fungsi inovasi melalui penelitian dapat ditemukan produk baru, metode baru, atau pendekatan baru yang memberikan manfaat dan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Elemen-elemen dari penelitian, persoalan, berbagai kemungkinan jawaban, pengumpulan dan penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan jawaban tersebut. Peranan penelitian, di sini yang pertama membantu memperoleh pengetahuan baru, yang kedua memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, ketiga memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi fungsi penelitian di sini membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.